Jumpa lagi dengan saya dari e-computing belajar online. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan wrapping text. Wrapping text berguna untuk mengatur posisi gambar. Nah, jadi kita bisa mengatur letak gambar kita di antara teks yang ada di dokumen kita. Ada beberapa jenis dari wrapping text. Yang pertama ada namanya inline with text. Yang kedua ada square, tight, stroke, top and bottom, behind text, dan terakhir in front of text. Kita akan bahas satu persatu. Dari inline with text. Nah, inline with text adalah sebuah posisi di mana gambar akan berada sejajar dengan teks atau gambar akan dianggap sebagai bagian dari teks. Saya akan mencontohkan apa itu inline with text. Ini tulisan. Oke, kita akan ubah wrapping text-nya menjadi inline with text. Oke. Ini tulisan sudah ini gambar, maaf. Ini salah. Ini tulisan, ini gambarnya sudah tidak dapat dipindah-pindah lagi. Ya. Tidak bisa dipindah kemana-mana sesuai dengan yang kita inginkan karena dia dianggap sebagai bagian dari tulisan. Ya, nah, dia hanya berada ya bisa di antara tulisan ini ya. Jadi dia dianggap sebagai bagian dari tulisan, mengikuti settingan dari paragraf, spasi pada tulisan. Itu contoh inline with text. Berikutnya adalah square. Square, kita contohkan square di mana gambar akan dikelilingi oleh teks berbentuk persegi. Nah, ini oke ya, ini sudah dikelilingi bentuknya persegi. Oke, nampak perbedaannya ya. Berikutnya adalah tight. Ya, tight di sini sama dengan square. Teks itu akan mengelilingi gambar. Hanya bedanya di sini tight akan mendekati atau mengelilingi gambar sesuai dengan bentuk gambarnya. Ya, sesuai dengan bentuk gambarnya. Berbeda dengan square tadi, lihat posisinya ya, lebih jauh, berbentuk persegi 4. Kita bisa lihat gambar ini ya memiliki bingkai dan tulisannya ini berada di luar bingkai. Berbeda dengan tight tadi, tulisannya berada di dalam bingkai. Oke, itu tentang tight. Lalu stroke. Nah, stroke di sini hampir sama dengan tight juga ya. Kita lihat tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, bentuknya sama. Kita lihat perbedaannya tight dengan stroke ya. Hampir sama, tapi dalam pengertiannya stroke akan lebih mendekati ke bentuk gambar. Ya, dalam pengertiannya stroke akan lebih mendekati ke bentuk gambar, di mana tulisan ini akan lebih mendekati atau hampir menempel pada gambar. Selanjutnya, top and bottom. Top and bottom itu artinya tulisan akan berada di atas dan di bawah gambar. Ini ya, ini contohnya. Top and bottom. Berikutnya adalah behind text. Behind text di mana gambar akan berada di bagian belakang teks. Ya, bisa dilihat di sini berada di belakang teks. Jadi kita bisa menggunakan behind text untuk membuat background menggunakan gambar. Ya. Berikutnya adalah in front of text. Di sini gambar berada di depan teks. Jadi gambar sudah bisa kita pindah-pindah kemana kita mau. Nah, penggunaan dari ketujuh wrapping text ini akan bergantung pada dokumen yang kita buat. Jadi posisi peletakan gambar akan mempengaruhi penampilan dari dokumen yang sudah kita buat.
Jadi pilihlah dengan baik yang mana yang paling bagus untuk meletakkan gambar. Di sini ada namanya edit warp point. Jadi di sini kita bisa lihat titik-titik pada gambar seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu tight dan stroke. Gambar ini memiliki titik-titik ini dan tulisan akan mendekati titik-titik ini. Ya, itu bedanya. Di sini kita lihat kalau kita pindahkan begini, nah tulisannya semakin mendekat. Jadi kita bisa mengatur dengan edit warp point. Kita bisa membuat sebuah gambar itu presisi ya, maksudnya tulisannya itu benar-benar mendekati si gambar. Ya, gini. Nah, oke. Ya, ini dia ya. Nah, kita bisa mengatur posisi letak gambar dengan menggunakan menu-menu ini. Di sini ada more layout option, kita bisa mengatur lebih jauh bagaimana posisi dari gambar. Warp text, put text left only, right only, right only. Jadi kita bisa membuat tulisan ini mau kemana posisinya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang warping text pada Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.